Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa tabi'ihi ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin karamin para bapak yang muliakan, ibu-ibu yang muliakan dan anak-anak remaja yang hadir insyaallah di tempat ini, kita semuanya senantiasa mendapatkan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, khusus nikmat iman dan Islam. Karena sesungguhnya ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, nikmat iman itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan nikmat Islam. Sebab iman yang dimaksud hanya kepercayaan, hanya keyakinan, tapi tidak ada pengamalan. Karena Islam sesungguhnya ada pengamalan. Maka tidak sempurna keimanan seseorang. Adanya Allah, maka sesungguhnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan, setan itu yakin akan adanya Allah. Betapa nggak yakin adanya Allah. Wong setan itu, iblis itu berjumpa dengan Allah dan bercakap dengan Allah di surga. Waktu dulu Allah menciptakan Adam dan iblis itu kan bercakap dengan Allah. Hanya saja ketika setan itu diminta oleh Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika semua diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, semua malaikat bersujud kecuali iblis. Artinya sebenarnya iblis itu, kalau dibilang apa iblis nggak percaya adanya Allah, percaya adanya Allah, cuma tidak mau mengamalkan perintah Allah. Nah, pengamalan itulah, aplikasi itulah namanya Islam. Iman itu tidak cukup kalau cuma percaya, saya percaya. Kalau orang Jawa bilang eli, saya eli, tapi nggak sholat, nggak apa, cuma eli, ya nggak begitu keimanan yang diinginkan oleh Allah. Nah, alhamdulillah kita sambil beriman kepada Allah, kita melaksanakan di antaranya sholat 5 waktu, kita sampai ke musola jamaah seperti ini. Kalau tidak didasari oleh iman dan keyakinan kemantapan untuk pengamalan, maka tidak bisa. Banyak orang-orang yang yakin itu, tetapi tidak diberi oleh Allah taufik. Apa taufik? Taufik kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan perintah dengan taufik. Jadi sudah ada hidayah. Hidayah itu sama dengan iman, taufik itu Islam. Jadi ada orang yang sehat, tetapi kalau diminta ada azan itu sholat, nyadar. Orang mampu, hartanya mampu, tapi dipanggil untuk berzakat, taufik. Maka setelah hidayah itu ada hidayah. Setiap waktu kita berdoa kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah beri petunjuk. Sebab hidayah itu menurut dalam kitab Gharibul Quran, karya dari Al-Asbahani mengatakan bahwa hidayah itu ada tingkatannya. Hidayah itu apa? Padahal itu ada ini ya, ada papan tulis kalau boleh. Hidayah itu apa? Hidayah itu secara kebahasaan bapak-bapak ibu yang muliakan, itu sama dengan kata hadiah. Artinya anugerah, pemberian. Enggak apa-apa? Boleh? Ya. Ada remote-nya? Jadi bagi yang muliakan, jadi kata
hidayah itu dengan kata hadiah itu memiliki kata dasar yang sama, kata-kata yang sama, yaitu ha, dal, dan ya. Ha, dal, dan ya. Tak marbut, tak bulat ini, tak marbut ini tambahan. Apa artinya anugerah, pemberian? Ya, cuma bedanya kalau hidayah sumbernya di Allah, kalau hadiah antara manusia. Itu hadiah. Nah, kata Asbahani tadi, hidayah itu ada peringkatnya. Dan peringkat ini harus dilalui manusia, tidak bisa dilengkapi. Hidayah yang pertama apa? Anugerah Allah yang pertama apa? Namanya insting. Dalam bahasa kitabnya namanya gharizah, insting. Itu Allah kasih insting itu bukan hanya manusia, Bapak Ibu. Hewan pun ada insting. Itu bayi lahir itu udah otomatis tuh. Kalau lapar dia nangis, kalau sakit dia nangis, kalau panas dia nangis. Itu gharizah. Itu insting Allah berikan kepada setiap manusia. Bahkan kepada hewan sekalipun punya. Tapi insting saja nggak cukup, sebab manusia itu butuh lanjutan daripada anugerah yang disebut panca indera. Bahkan menurut para ahli sekarang sudah nggak lagi panca, udah lebih dari panca, udah 5 inderanya banyak. Sensor kita banyak. Termasuk katanya ibu kalau ini tangan kok ini yang berapa belinya ini mau dapat duit enggak? Mata berkedut tuh, kan itu indera sebenarnya. Ada 6 sense, ada 7 sense, dan seterusnya. Yang ditemukan selama ini panca itu 5 saja, padahal indera itu banyak. Gitu ya. Termasuk indera itu kan psikologis juga masuk itu. Kenapa orang kalau mau menyampaikan sesuatu karena nggak terbiasa, tadinya sehat-sehat aja tiba-tiba perut mulus, gitu ya, badan berkeringat. Ini AC badan berkeringat itu sesuatu ada apa gitu ya? Itu memberi pesan, memberi sinyal. Nah itu indera memberi sinyal. Baik, baca indera. Indera gampangnya nggak sampai panca lagi, sebab sudah berkembang. Indera. Apa cukup indera? Gak cukup untuk menemukan kebenaran. Hanya dengan indera. Maka Allah kasih kepada manusia apa? Akal. Sebab indera, kalau yang standar indera itu kan mata, telinga, hidung, mengecap sebagainya. Contoh yang sederhana Bapak Ibu bahwa indera itu nggak selamanya benar. Dulu kami kalau di SD itu dulu belajar ya fisika. Itu kalau ada tongkat panjang dimasukkan ke dalam air, apa yang tampak antara tongkat yang di luar sama di dalam air? Bengkok. Ditarik tongkatnya, lurus apa bengkok? Lurus. Yang salah apanya? Bengkok. Tongkatnya nggak bengkok. Yang salah mata kita. Kalau kita lagi jalan tol, panas terik, matahari, itu di depan ada air. Setiap kali kita datangi, nggak ada airnya. Berarti keterbatasan cara pandang kita. Bukankah kita manusia ini mata kita terbatas? Apa yang ada di balik ini nggak udah kelihatan. Apa yang di balik ini, gedung ini aja nggak kelihatan. Nggak usah di balik, di belakang masing-masing kita aja nggak tahu. Kecuali pakai bantuan, cermin atau bantuan yang lain. Terbatas. Pendengaran kita itu, Bapak Ibu yang melihatkan, itu ada range-nya. Di bawah standar nggak kedengeran, di atas nggak kedengeran. Maka Bapak yang melihatkan, kalau kita benar dengar hadis ya, dia mengatakan azab kubur itu seandainya dapat didengar oleh manusia bisa pingsan. Tapi kadang-kadang Allah kasih pendengaran kepada beberapa hewan. Kenapa? Ada range pendengaran yang diberikan oleh Allah dan kita ada keterbatasan. Kecuali dulu ada film waktu kecil yang Bionic Woman. Yang kalau orang belum jauh itu sampai ada khayalan, itu kan begitu ya, bukan kaki. Jadi indera terbatas, maka perlu akal. Akal ini sudah ideal. Sampai di tempat ini, sampai di range ini, sampai di tahap ini, hewan punya sampai di sini. Akal nggak punya, otak punya, akal nggak punya. Gitu ya.
Memang ada yang mengatakan penelitian bahwa simpanse itu, kecerdasan simpanse itu luar biasa, tapi akalnya nggak seperti manusia. Kan dari dulu simpanse kalau cerdas pasti tempatnya nggak kayak gitu tempat rumahnya. Kan gitu ya. Bapak Ibu burung manyar tadi paling indah ya. Dari zaman bahula sampai sekarang burung manyar gitu-gitu aja. Manusia dari mulai dulunya di hutan, kemudian di pohon gitu, rumahnya sampai berkembang sampai di rumah-rumah, sampai di tempat-tempat kondominium, di hotel dan sebagainya. Sehingga manusia berkembang. Hewan kan berkembang, akal manusia saja. Akal saja gak cukup, sebab akal itu memiliki keterbatasan. Contoh Bapak Ibu tanyakan, kalau kita tangan kita ibu-ibu lagi masak air, kecipratan air panas, kepanasan, apa yang kita lakukan? Kita tiup. Berarti tiupan kita, gitu ya. Apa yang keluar dari mulut kita itu rasanya apa? Ketika tangan kita panas, kita tiup, lalu dengan tiupan kita, berarti tiupan kita itu semburan kita itu dingin atau panas? Tapi kalau ibu lagi kedinginan, di hotel, di puncak, atau pas lagi pergi kemana di salju, kedinginan, apa yang dilakukan? Ditiup. Rasanya apa? Hangat. Jadi sebenarnya pertanyaannya, nafas itu hangat atau dingin? Iya. Nah itu. Jadi keterbatasan, belum lagi kalau belum maksimal, jadi akal saja terbatas. Hal-hal informasi yang sifatnya gaib nggak nyampe, maka butuh yang keempat, yang keempat itu agama atau din dalam bahasa Al-Quran. Agama inilah yang menuntun manusia, sebab 3 anugerah Allah yang diberikan kepada manusia tidak cukup untuk menghantarkan keselamatan dunia akhirat. Butuh hidayah yang keempat ini, yaitu hidayah agama untuk menghantarkan sampai ke dalam surga. Agama yang dimaksud adalah agama Islam. Baru ada hidayah yang keenam, yang kelima adalah masuk ke dalam surga. Masuk ke surga itu hidayah Allah. Tetapi orang untuk masuk surga tidak bisa melewati keempat sebelumnya, tidak bisa melengkapi. Kalau tidak ada Islam, orang nggak bisa masuk ke surga. Kalau tidak ada akal, maka keislamannya enggak diterima. Maka Rasul mengatakan, la dina liman la aqla lahu. Tidak diterima keagamaan seseorang kalau tidak punya akal. Dalam konteks ini Islam maafkan kalau orang itu sudah terganggu akalnya, maka mereka pencatat Rafik Atid itu sudah ditutup buku catatannya. Kenapa? Orang kalau sudah gila otaknya, tidak lagi dicatat amal kebaikan dan keburukan. Tinggal dicatat sebelumnya gimana. Bayi atau anak sampai dengan balik, atau orang gila sampai dengan dia sembuh. Kalau gila tidak dicatat. Kalau tidak berakal, tidak ada kewajiban beragama. Kalau tidak ada akal, tidak dengan akal, tidak sempurna Islam soalnya. Nah, akal mulai dengan indra, lalu mulai awalnya dengan ini tahapan-tahapan ini diperoleh oleh manusia karena anugerah Allah SWT. Nah, Bapak yang muliakan, kita kembali ke awal tadi. Ini kajiannya belum sampai pada ini. Kajiannya kita malam ini nanti akan kajian sampai jam berapa nih Pak? 9. Baik, Bapak yang muliakan. Jadi itu hidayah Allah kepada kita. Bersyukur, maka kata Rasulullah SAW, kalau dalam hati masing-masing kita itu ada 2 pertempuran besar, lambatannya 2 pengaruh besar, pengaruh malaikat dan pengaruh syaitan. Masing-masing itu berusaha untuk memenangkan. Maka kalau ada azan kemudian timbul dalam hati kita, ya alhamdulillah saya segera timbul, itu berarti pengaruh malaikat lebih kuat terhadap syaitan.
Tapi ada maknanya kan gitu ya. Adzan subuh udah enakan nyambung di lagi gitu ya. Itu berarti pengaruh syaitan lebih kuat daripada Allah. Ketika itu fasta'id billah, maka bermohonlah perlindungan kepada Allah dan syaitan. Tapi ketika ada gangguan, ketika yang datang adalah bisikan malaikat, maka bersyukurlah, bertahmidlah kepada Allah. Hadirin yang memuliakan. Nah, sebenarnya saya awalnya untuk pertemuan ini ingin menyampaikan kita ini ke depan kan beberapa kali kami bertelepon dengan Pak Ferry ini. Pak Ferry belum sudah hadir? Belum, Pak. Belum ya. Jadi saya tanyakan kepada beliau apa yang kira-kira yang akan saya sampaikan. Ya bebas aja lah, apa bebas aja bebas aja apa. Nah, mungkin saya sudah siapkan sebenarnya ada kajian. Beliau minta ada tafsir, jadi tafsirnya model apa? Jadi metode tafsir dalam kajian tafsir itu ada metode penafsiran, ada 3 macam Bapak Ibu. Cara orang menafsir itu ada 3 macam. Pertama namanya ada tafsir ijmali. Nah, ini para tulisnya yang ijmali. Ada tahlili. Oh subhanallah, ya. Dan ada maudhu'. Jadi metode penafsiran itu ada 3 macam. Tiga-tiganya berkembang di dunia tafsir. Pertama namanya metode ijmali. Apa metode ijmali itu? Metode ijmali itu penafsiran global. Jadi kalau orang bicara Al-Fatihah kita itu apa? Kita bicara tentang A, B, C, D. Itu global saja. Itu namanya metode ijmali global. Yang kedua namanya metode tahlili. Kalau metode tahlili, setiap ayat itu dikaji satu persatu, artinya, maksud ayatnya, kata per katanya, tujuannya, sebab nuzulnya. Itu namanya metode tahlil. Dan yang ketiga metode maudhu'i. Maudhu'i itu kajian tafsir menggunakan tema-tema. Jadi saya sudah siapkan malam ini adalah tema al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika seseorang akan menyampaikan kajian tentang al-muttaqin, metode maudhu'i atau tematik, maka ayat Al-Qur'annya apa yang dipakai? Itu ayat di mana saja, bisa dari Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, gitu. Sampai dengan akhir yang ada kata-kata al-muttaqinnya digabung terus diurai. Jadi tidak berdasarkan tahapan-tahapan ayat per ayat, tetapi kalau ini dari berbagai unsur surat di dalam Al-Quran diambil ketika mengandung kata-kata yang akan kita kaji. Itu namanya tematik. Temanya apa? Diambil. Nah itu mana yang kira-kira nantinya bisa kita gunakan atau mau gunakan yang tahlili. Kalau tahlili misalnya kita kaji surah Tabarok ya, ayat per ayat. Ayat pertama selesai, ayat kedua, ayat kedua selesai, ayat ketiga, ayat ketiga selesai, ayat keempat. Itu namanya metode tahlili, penguraian. Sedangkan metode maudhu'i, tema-temanya apa? Tema tentang makanan, tema tentang persaudaraan, tema tentang rumah tangga, tema tentang apa? Nanti ayatnya bisa dari berbagai surat. Nah, seperti itu sebenarnya ingin kami sampaikan tadinya kepada jamaah kami. Kan kira-kira ke depan jika Allah berkenankan kita misalnya terus ini berlanjut dengan kajian kita ini nantinya dilanjutkan misalnya, maka kira-kira apa yang ingin kita coba kita ingin coba gunakan di dalam kajian ini. Nanti sambil berpikir. Tapi saya hari ini kan sudah saya siapkan, saya singkat aja. Saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya tulis ini beberapa tentang al-muttaqin. Kata al-muttaqin ini, al-muttaqin inginnya sih saya menyampaikannya dalam malam nih setengah jam, terus setengah jam kemudian kita share, kita dialog gitu ya. Saya dikasih masukan tambahan. Gitu.
Apalagi. Nah, kata al-muttaqin, dalam bahasa begini, muttaqin itu terambil dari kata-kata takwa. Nah, takwa ini apa sifat-sifatnya? Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Sifat-sifatnya seperti apa bertakwa itu? Yang akan kami sampaikan. Beberapa sifat yang kita temukan dalam Al-Quran. Itu pun tidak semuanya, hanya sebagian, terlalu banyak sebenarnya. Ada orang kalau pernah kita dengar ceramah, oh takwa itu lihat saja huruf-hurufnya di dalam kata takwa. Ada huruf ta, ada huruf ada huruf wawu, ada huruf ya, ada ganda, ada alif. Jadi ini kayak gini nih Bapak Ibu dalam bahasa Arab ini nggak semuanya ya. Ini bisa alif. Kalau dikasih titik udah jelas ya. Tapi kalau seperti ini, kalau sebelumnya fathah dia alif, kalau sebelumnya kasroh dia ya. Ini disebut dalam pelajaran bahasa Arab namanya aliful layyinah, alif bengkok. Berapa ya bengkok? Nah, lalu bilang taknya itu apa ini? Taubah. Ya, tanya taubah. Qafnya apa nih? Qanaah. Taubah itu bertaubah. Qafnya apa? Qanaah. Qanaah itu sikap menerima ya apa yang diberi Allah. Wawunya apa nih? Wara'. Wara' itu apa? Memelihara diri, memelihara dari syubhat. Jangan yang haram. Yang syubhat tadi dia enggak mau. Alifnya ini apa? Alifnya istiqamah, langgeng, konsisten. Tapi uraian yang baru saya sebut itu takwa, qanaah, wara', ya, istiqamah itu sebenarnya tidak kita temukan dalam hadis. Ini sih bisa-bisanya orang aja gitu deh, merinci ini. Tanya dia apa? Nanti orang lain bisa tanya nggak tahu Mbak. Kan gitu, bisa saja tanya apa misalnya kan gitu. Bisa, tapi ya masuk akal logis loh, boleh. Tapi itu tidak bersumber dari apa namanya hadis. Nah, kalau kita bicara Al-Quran, maka Al-Quran sendiri menjelaskan sifat orang bertakwa itu apa. Ya, ini saya menemukan kata-kata al-muttaqin sendiri di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sebanyak 49 kali disebut. Ada 6 kali disebut dengan bunyi kata al-muttaqun dan 33 disebut dalam kata al-muttaqin. 5 kali kata al-muttaqun, 33 al-muttaqin. Nah, kajian kebahasaan atau kajian bahasa Arab antara muttaqun sama muttaqin nggak ada bedanya, artinya sama saja. Muttaqun orang bertakwa, muttaqin orang bertakwa. Bedanya dari sisi umumnya, kalau dia muttaqun dia dalam posisi sebagai subjek kalau dalam kalimat bahasa Indonesia. Kalau al-muttaqin umumnya dalam konteks keterangan. Ya, keterangan berita, keterangan. Kalau muttaqun umumnya dalam konteks sebagai subjek. Artinya tetap sama. Nah itu, apa sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran tentang al-muttaqin? Banyak sekali. Salah satunya misalnya dalam surah Al-Baqarah, yaitu keimanan. Bahwa orang yang muttaqin itu orang yang beriman dan diganjar oleh Allah, dibalas Allah dengan kebahagiaan. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, mukmin itu orang bahagia. Yang kedua, sifat orang mukmin itu apa? Ternyata ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 bahwa orang muttaqin itu orang yang berwasiat kepada keluarganya tentang apa? Tentang harta. Saya bacakan bunyi ayat Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza ahadara ahadukumul maut in taraka khairan al-wasiyah lil walidaini wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Apa itu? Jika datang tiba-tiba, jika tanda-tanda kematian datang kepada kalian dan kalian meninggalkan harta yang banyak, maka hendaklah berwasiat. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua dan kerabat dekat secara dilakukan secara baik, bil ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin. Itu adalah kewajiban bagi orang yang takwa. Meskipun
ayat ini, Bapak-bapak Ibu muliakan, sebagian ulama mengatakan wasiat tentang harta itu ayatnya hukum penggunaan atau pemberlakuan wasiat kepada keluarga itu hukumnya sudah terhapus karena adanya hukum waris. Jadi orang berwasiat nih, mau meninggal nih, harta saya kasih tuh anak saya masih muda ya anaknya, untuk orang tua saya nih, untuk ibu, untuk ayah, itu untuk anak-anak saya. Ketika sudah turun ayat waris, surat An-Nisa ayat 7, 9, 11 dan sebagainya itu, maka ulama mengatakan ayat tentang wasiat tidak bisa diberlakukan lagi sebab datangnya ayat tentang warisan. Ulama lain mengatakan nggak bisa ayat itu dihapus hukumnya. Kalau ayat itu dihapus berarti ada luasannya dong ayat Quran. Berarti Al-Quran ada apa namanya itu nggak keberlakuannya, berarti out of date, bukan up to date tapi out of date Al-Quran. Gak mungkin lah Al-Quran itu out of date, udah ketinggalan semasa. Maka kemudian ulama mengatakan begini, yang mengatakan tidak terhapus hukum. Di dalam hukum waris itu Bapak Ibu ada namanya zawil furud, ada orang-orang yang memperoleh harta warisnya. Siapa? 3 saja seleksi. Hubungan nasab ke atas, hubungan nasab ke bawah, dan hubungan pernikahan. Gitu. Hubungan nasab ke atas berarti ayah ibu, hubungan ke bawah anak, hubungan pernikahan suami istri. Nah, pertanyaan begini, ada kalanya misalnya nih, ada suatu keluarga yang tidak dikaruniai oleh Allah, misalnya anak, berarti kan nggak ada yang waris katanya. Ayah ibunya meninggal, berarti transferasi siapa? Ketika dia apa namanya tidak punya anak itu, lalu dia mengadopsi anak, tapi anak angkat kan nggak dapat waris. Ya dapat waris, karena tadi asam darah tadi yang mengharuskan. Kalau anak angkatnya, terus orang, kalau saya, nih kata si ahli warisnya si orang tua, kalau saya meninggal, harta saya dikasihkan kepada siapa? Anak angkatnya dapat di dalam warisnya. Maka orang yang mau meninggal tadi, si pemberi warisan tadi, dia boleh mengamalkan ayat ini, ayat wasiat. Pertama, ada jalan. Soalnya masih ada pertama. Yang kedua, saya pernah diceritakan ada seorang ibu, gitu ya, mampu lah, kaya, sedih sekali, anaknya 3, anak yang nomor 2-nya ini, begitu selesai lulus di ITB, dia cinta sama pacarnya orang Solo, dan dia pergi ke Solo, nikah di Solo, dan ngutang. Bapaknya itu ya setelah tahun itu gak mau ketemu lagi bapaknya, dalam tanda frustasi dan ya bapaknya meninggal. Marah luar biasa bapaknya. Ibunya ngomong, cerita, gimana nih Satya? Betapapun ini anak saya, memang sih kesel gitu anaknya ini. Udah dari kecil dibina, dididik, dan ini anehnya, bukan anehnya. Artinya biasanya kan kita punya konotasi kalau orang-orang Sumatera Baru kan Islamnya bisa kuat. Orang-orang Padang itu bisa Islamnya kuat, fanatisme kuat daripada biasanya. Ini ternyata utang. Banyak katanya bahas gimana nih? Maka ada jalan keluar, ini jalan keluarnya, wasiat. Warisnya terdapat, sebab kata Nabi berbeda agama terputus wasiat, waris. Jadi bapak ibu yang beda agama, ya nggak bisa saling mewarisi. Kepada anak yang beda agama nggak bisa mewarisi. Lalu bagaimana anaknya nanti tidak dapat apa-apa? Kalau dia mau kasih jalan yang bisa ditempuh bukan warisan, tapi wasiat atau hibah. Wasiat. Tetapi ada ukurannya, wasiat itu maksimal seperti. Dengan keterangan yang terakhir saya sampaikan ini, berarti ayat wasiat surat Al-Baqarah 80 nggak hilang hukumnya. Dia masih terpakai dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi kalau tidak ada kondisi seperti ini,
pergunakan ayat tentang warisan. Gitu ya. Termasuk orang tua pengennya misalnya punya uang yang banyak, saya pengen punya tinggalan buat saya dong untuk akhirat. Maka mau ke anaknya, nah nanti kalau ayah atau ibu meninggal, tolong itu uang sekian ratus juta, kan maksudnya seperti gak warisannya wasiat, tolong kasihkan untuk pembangunan musola di sana. Itu wasiat. Terus dilaksanakan. Itu sah secara hukum wasiat. Karena warisan kan musola kan apa? Ini musola kita luar biasa, bagus banget kecil tapi pertama datang kita juga musola ya. Iya, ini baru sebulan Pak. Ya bro. Udah lama sih. Setahun. Belum puasa. Belum puasa berarti baru 4-5 bulan ya. Iya. Waduh, kayaknya masih kesana lagi. Itu siapa tahu ada saya nanti harta sebagian saya waris wasiat untuk. Amin. Berarti itu gimana dia? Oke, yang besar ya. Baik. Itu ciri yang kedua, apa namanya sifat yang kedua. Sifat yang ketiga itu orang-orang mutakin itu menepati sebagai kepala keluarga, sebagai itu wajib memberi nafkah. Di dalam surah Al-Baqarah 241, walil mutallaqat mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, kewajiban bil taqwa. Ini ayatnya konteksnya Bapak-bapak, Ibu yang muliakan, konteksnya kepada orang-orang yang bertalak. Maaf nih, biasanya orang keluarga kita tidak berharap seperti ini. Ya, tapi kalau suatu saat itu terjadi konflik keluarga, pisah cerai, kan gitu. Itu Al-Quran mengajari, suami-suami yang bertakwa, istri-istrimu yang dicerai itu ada pada waktu masa idahnya itu adalah kewajiban untuk menafkahi mereka. Bahkan anak-anakmu itu terus menjadi tanggung jawab, tidak bisa lepas karena kadang-kadang orang bercerai kan marah gitu. Kalau marah putus gitu. Padahal ada kewajiban untuk menafkahi. Sesuatu yang tidak kita harapkan. Jika itu terjadi, ada aturannya. Nah, Islam itu kan kalau agama lain itu kan kalau sekali nikah nggak sampai mati nggak boleh diputuskan. Gimana? Ada konflik, ada suatu saat ada masalah. Jadi kalau orang-orang lain nikah sekali seumur hidup, akhirnya apa? Akhirnya tidak ada masalah, nggak mau pisah, jadinya nggak karuan. Kalau Islam memang nggak disukai oleh Allah, tapi kalau terjadi itu halal. Maka ada hadis Rasul mengatakan abghadul halal ila Allah ta'ala. Hal yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Tetapi kalau terjadi itu halal, meskipun tidak diingini oleh Allah SWT. Sebab apa? Perjanjian ketika seorang menikah itu dalam Al-Quran mengatakan kita sekunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada sakinah di sana, ada mawaddah dan ada maksudnya nama orang yang ganti-ganti di rumah ada sakinah, terus ada Siti Rahmah, ada Siti Mawadah, bukan itu maksudnya kan itu kayak gitu. Baik, yang diganti pemenuhan nafkah. Kalau kepada yang tertalak saja, yang ditalak, yang dicerai saja wajib memberi nafkah, apalagi yang tidak, yang masih di dalam rumah tidak wajib. Semampu itu ciri orang mutakin, sifat orang mutakin dalam surat Al-Baqarah 21. 5 menit lagi ya, sampai 8:30. Ciri yang keempat orang mutakin itu apa? Memenuhi janji. Memang salah satu ciri orang yang munafik kan kalau berjanji sukanya menyalahi. Ciri orang mutakin menepati janji. Bala man aufa bi'ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Tidak demikian. Siapa yang memenuhi janjinya dan bertakwa kepada Allah, itulah sesungguhnya yang orang-orang yang cinta kepada Allah, yaitu orang yang mutakin. Jadi orang mutakin itu apa? Menepati janji. Itu ada dalam surah. Ada saya temukan Al-Imran ayat 76, At-Taubah ayat 4, Az-Zumar ayat 33. Lalu istiqamah yang sudah kita sebut, istiqamah. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Maka selama mereka berlaku
berlaku lurus terhadapmu, maka hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Istiqomah. Sifat orang mutakin adalah istiqomah, mantap, lurus, konsisten terhadap kebenaran. Yang kelima, yang keenam, kan? Teguh mempertahankan kemuliaan agama. Ini kalau ayatnya ini kan ayat-ayat yang seperti ini yang kadang-kadang ditakuti oleh orang. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunahum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini saya temukan di surat At-Taubah ayat 36 dan surat At-Taubah ayat 103. Artinya, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pernah memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah serta orang yang bertakwa. Jadi ini ayat ini tidak digunakan sembarangan, sembrono, lalu bunuh orang tidak mungkin. Ini dalam konteks reaksi setelah ada aksi, respon ketika ada sesuatu. Artinya apa? Umat Islam itu umat yang damai. Tapi kalau dilukai jangan kira-kira gitu. Kalau dimusuhi, kalau dihina, jangan rendah diri. Tapi kita, Rasulullah mengatakan kepada kaum muslimin, siapa orang yang menyakiti orang-orang kafir yang ada di Madinah yang sudah bersepakat untuk berjanji dengan kita, maka kata Rasulullah, sesungguhnya sama saja hai kaum muslimin, kamu itu menyakiti saya. Itu perintah Rasul kepada kaum orang Yahudi, Nasrani yang di Madinah. Jadi Rasulullah melindungi orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang agama lain selama mereka tidak melakukan satu pengkhianatan, penyerangan, penghinaan. Tapi kalau sudah diperlakukan hal seperti itu, maka seorang muslim harus menegakkan kemuliaan agamanya. Ini kalau ngomong begini nanti ini syarat apa? Enggak, ini bukan apa panas-panasin orang supaya punya gairah namanya. Punya haibahnya, bahwa kita bisa hidup damai dengan siapa saja. Tapi kalau disakiti jangan. Ayo kita mati. Kepada siapa saja. Ini nggak benar kalau orang itu maafin teror terus menempar orang. Sentimen sekali. Selanjutnya yang ketujuh, orang mutakin itu selalu husnudzon kepada Allah. Apa husnudzon? Husnul itu baik, husnul itu dugaan. Memiliki dugaan baik kepada Allah. Apa yang diterimanya itu selalu berhusnudzon kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Kemarin banyak kisahnya. Contohnya ada postingan video saya lihat itu, mungkin Bapak ada yang pernah lihat. Itu ada orang lagi nunggu di pinggir jalan, lagi nunggu bus, nunggu bus pinggir trotoar, nunggu bus ada pagar gitu. Waktu dia berdiri sendiri itu dia digigitin semut tuh kaki, gitu semut kaki. Jengkelnya luar biasa loh, dia injek-injek semutnya. Akhirnya dia pindah. Belum lama dia pindah bergeser, baru 5-10 meter, apa yang terjadi? Sebuah mobil menghantam pagar tadi. Seandainya dia orang nih gak digigit semut, habis dia tabrak mobil. Baru dia sadar, subhanallah, ini semut yang menyelamatkan saya. Tapi tadi jengkel banget, itu kencang-kencang semutnya. Itu kalau seuzon itu atau ada orang ini cerita yang sering muncul ya. Ada orang sedang berlebaran di bawah pohon besar itu pohon apa ya? Mahoni atau pohon apa tuh? Pohon beringin. Gitu ya, paling terkenal itu ceritanya. Lagi tiduran pohon beringinnya jatuh tuh. Buah pohon beringin, betul. Pohon beringin kan gede, buahnya kecil. Sebelum jatuh, dia mikir tuh, Allah nggak adil. Pohon segede ini, buahnya kecil.
Itu kelapa. Pohonnya kecil, buahnya gede. Nggak lama dia belum juga berhenti berpikirnya jatuh tuh. Buah pohon beringin itu terus di kepalanya. Baru dia sadar, subhanallah. Coba kalau HP jatuh, apa yang terjadi dengan kepalanya? Bahkan kalau penyakit itu datang kepada kita, Bapak Ibu yang muliakan, ternyata penyakit itu kalau kita terima dengan sabar, maka kita perlu bisa merusaknya. Itu kan kafarul khataya. Kafar penyakit yang datang kepada kita itu sebenarnya kalau dipahami itu kita sabari itu sesungguhnya Allah ingin membedakan dosa-dosa kita tidak daripada penyakit itu. Tapi kalau sabar, maka mendengar seperti itu tuh sahabat-sahabatnya pengen kalau mati itu di penyakit itu dulu. Gitu. Saking apa? Saking pengen menghadap Allah itu bersih. Cuma kadang-kadang kita ya ngomong apa tuh? Kadang-kadang timbul rasa seuzur, gimana sih Allah minta saya. Padahal di balik semua peristiwa ada hikmah yang dalam ilmu Allah itu baik. Nah, belum tentu kita kadang-kadang menganggapnya seperti baik. Yakinlah bahwa apa yang sudah dilakukan kita husnuzon kepada Allah. Lalu apa keunggulan orang mutakin itu? Disebut di dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 disebut al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun lil muttaqin. Orang mutakin itu di dunia dan di akhirat akan senantiasa bersaudara. Nanti kalau orang kafir itu sesama saudaranya saling menyalahkan, kamu yang dulu menjerumuskan saya. Yang kami bilang, ya gara-gara kamu menjerumuskan saya. Semuanya bertengkar. Syaitan saat itu mengatakan, inni bari'un, aku berserah berlepas diri. Aku tidak mau tanggung jawab. Tapi orang-orang mutakinlah yang di dunia dan di akhirat akan terus menjalin persaudaraan di dunia dan akhirat. InsyaAllah sampai di akhirat nanti gitu. Dalam satu hadis bahkan akan begini, apakah orang-orang di surga itu bisa berkunjungan sesama saudaranya? Bisa. Tapi ada catatannya. Yang bisa mengunjungi itu yang lantai atas ke lantai bawah. Yang lantai bawah nggak bisa lantai atas. Maksudnya apa nih? Orang yang berada di surga yang tinggi, dia bisa mengunjungi saudara-saudara yang di bawah. Tapi saudara-saudara yang di bawah tidak bisa naik ke surga yang tinggi. Yatazawwajuna. Bahkan dalam satu hadis, ketika Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, apa itu? Perbaikilah, hiaskanlah kepada mayat-mayatmu kain kafan yang bagus, sebab mereka yatazawwajuna fi kuburihim, nanti dikubur mereka sering mengunjungi sama saudaranya. Kakek neneknya nggak pernah bertemu, kenapa nggak tahu ini nenekmu, ini kakekmu? Tapi yang mukmin. Kalau yang nggak mukmin sibuk ngurusin azab dari dia sendiri dikubur. Subhanallah. Jadi orang mukmin, orang mutakin itu dikubur di dunianya, insyaallah nikmat, di kuburannya nikmat, gitu. Di akhirat insyaallah bahagia. Insyaallah ya. Saya kira itu aja, masih banyak tapi waktunya pas benar. Setengah 9, jadi ini kajian pembukaan pendahuluan. Saya kira nanti formatnya seperti apa kami menunggu nanti bagaimana baiknya menurut zaman kami muliakan. Untuk sementara ini dulu kami sampaikan musibah yang diberikan Allah bila dijaga Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ada yang disampaikan, silakan Bapak Ibu akan barangkali ada yang tanyakan, kalau saya bisa menjawabnya maka nanti saya berbagi jawaban. Silakan. Besok-besok mah usah di kursi tinggi begini Pak, wah ini kayak wah Standar sini Pak. oh standar. Semua ustadz di atas. Oh gitu ya? Iya. Saya ngambilnya enak. Ayo Pak, Bu, ada yang mau nanya, silakan. Pertanyaan. Ada yang mau tanyakan.
Maka Ibu, kalau ada hal barangkali baik terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi secara khusus ya tentang sifat-sifat atau ciri-ciri orang berhati dengan Al-Quran atau hal-hal yang barangkali yang bisa kami share, kami bagi, kami sampaikan jawaban yang bisa tentang wasiat tadi Pak Ustaz. tentang Wasiat tadi. wasiat. Itu diberikan kepada siapa saja Pak? Saya. Baik, wasiat itu diberikan kepada siapa saja, tapi selain ahli waris. Ahli waris nggak boleh. Kalau diberikan waktu hidup, namanya bukan wasiat. Wasiat tadi diberikan atas kami. Kalau diberikan waktu hidup, namanya hibah. Kalau hibah boleh kepada siapa saja. Tapi kalau wasiat yang nantinya harta ya, wasiatnya harta, kalau wasiat yang lain nggak boleh. Saya wasiat, nah nanti kalau ayah ibu udah meninggal, kamu sama adik-adik umroh yang itu nggak mau. Begitu, nggak terkait. Tapi kalau terkait dengan harta nih nanti harta ibu, harta bapak, tolong yang ini buat sini, buat sini. Begitu meninggal, wasiat dulu harus dilakukan hukum waris. Karena ada waris. Semasa hidup hibah. Kalau semasa hidup namanya bukan waris, namanya hibah dan namanya berwasiat, namanya bukan hibah. Kalau wasiat sudah meninggal, itu dilakukan untuk orang-orang di luar pemegang harta waris atau penerima harta waris. Kalau hibah Pak Ustaz, hibah itu diberikan sejumlah harta, Iya. dihibahkan gitu kan. Misalnya kepada anak tertua, Iya. jumlah tertentu. Ketika meninggal, itu gimana hukum warisan hibahnya masih diberlakukan? Baik. Jadi kalau hibah itu kan artinya pemberian seseorang kepada orang yang lain kan didasari oleh rasa kecintaan. Ya, rasa kecintaan kepada yang bersangkutan. Maka ketika itu sudah hibah nilainya, maka sebenarnya itu sudah hak milik. Hak milik si Ya, orang yang diberi. terima. Iya. Hanya jangan sampai timbul masalah di belakang hari, maka itu harus dikuatkan dengan istilahnya kitab di atas putih. Supaya jangan sampai adik-adiknya, keluarga yang lain, itu kan harta Bapak. itu sudah dikasih. Buktinya apa? Yang ngomong, siapa yang ngasih ini? Jangan ada apa. Jadi perlu ada bukti tertulis supaya tidak ada masalah hukum di belakang hari. Jadi hibah waris berbeda Ustaz. Kalau waris mah dibagi menurut hukum yang sudah sudah ukuran-ukurannya, prosentasenya sudah ada dalam Al-Quran. Kalau hibah itu pertimbangan si pemberi kepada orang yang diberi. Bisa berbeda-beda. Bisa perempuan dan laki-laki atau laki-laki. Bisa, nggak ada masalah. Karena hibah itu. Karena hibah. Ya kalau hukum Islam kan perempuan setengahnya dari Ya. laki. Kalau warisan. Kalau warisan. Warisan. Jadi kalau kita perbuat dengan hibah bisa aja sama Pak Ustaz, kita buat sama ya. Ya, bisa, tapi namanya hibah. Hibah. Bukan waris. Tetap aja namanya hibah. Tidak. Kecemburuan nanti itu. Apa? Nanti kecemburuan. Maka disitulah dituntut kebijakan. Kayak Nabi Yusuf dan saudara yang lain. Ya. Jadi kalau sudah sudah ketentuan Allah, maka orang kan tidak boleh protes. Kalau ketentuan Allah waris ya, ini 1, 2 dan sebagainya. Coba Bapak Ibu begini. Ini ilustrasi. Kenapa laki-laki itu dibagi 2 dan perempuan dibagi separuhnya 1? Ya. Jadi kita lihat dalam Islam ya, bukan di luar Islam. Islam itu begini. Sebuah keluarga terbentuk itu tanggung jawab nafkah itu hanya ada pada laki-laki, tidak pada perempuan. Ini Islam. Kadang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah dan seterusnya. Laki-laki itu diutamakan karena dia menopang keluarga. Maka kalau seorang laki-laki menerima warisan dari keluarganya, nilainya 2 lah misalnya, yang perempuan 1. Ketika dia terima warisan 2 itu dia bawa ke rumah, itu kan warisan tidak lagi 2 nilainya sudah.
dipecah untuk istri untuk anak-anaknya, habis, kan gitu. Tapi seorang adiknya yang perempuan, dia terima harta waris separuh kan dari kakaknya yang laki-laki, sampai ke rumah utuh, nggak kemana-mana, digegepin dewek baik boleh, gitu. Kalau mau berbagi boleh, tapi nggak ada kewajiban. Sebab harta perempuan, harta pribadi. Mahar yang diberikan kepada seorang perempuan dan sudah terjadi adanya hubungan, maka itu hak milik perempuan, nggak boleh diambil oleh laki-laki. Tapi kalau belum terjadi hubungan, baru 2 hari menikah terus cerai, itu boleh diambil. Tengah banget, sih diambil lagi. Ini, jadi kalau kembali ke situ tuh, perempuan dapat separuh, gitu. Sebab dia utuh dia sendiri. Oh, adilnya. Iya, begitu, benar. Nah itulah keadilan Allah seperti itu. Terus mengatakan, nah bagaimana kalau perempuannya bekerja atau di Bali yang perempuannya bekerja, suaminya di rumah? Ya itu kan bukan hukum Islam. Hukum Islam kan harusnya begini, bukannya begitu. Yang salah bukan Al-Quran, yang salah masyarakatnya begitu. Dan masyarakat tertentu di mana yang bekerja sudah sejauh-jauh di Bali begitu saya dengan Indramayu. Pak Indramayu, Pak. Indramayu itu yang kerja siapa? Yang ke Arab dan kemana? Perempuan. Suaminya ngadu ayam, ngabisin harta istrinya. Nah, ya ini yang kalau seperti ini gimana? Yang salah bukan Al-Quran, yang salah masyarakatnya. Kenapa seperti itu? Di mana-mana harusnya yang berkenan. Saya kira, coba ya. Silakan. Ada bawa yang lain kan? Ayo Pak. Agung. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhubungan dengan haji tadi yang sampaikan adalah sebaiknya untuk waris laki dan perempuan berbeda ya. Dan kalau karena itu dari ketentuan Allah adalah yang paling benar. Namun kalau ada orang tua atau mungkin seseorang, beliau ingin berbuat adil, adil menurut Iya. artinya saya berdikasi dengan anak saya laki walaupun dengan beban keluarga ataupun dengan anak perempuan saya karena nanti dia ada suami, pasti saya ingin tarik dia kamu satu itu bagaimana ya? Baik. Ini beliau bertanya gini, ada orang tua yang tak tega nanti kalau saya meninggal kamu punya 2, adik kamu sepertinya 1. Kalian nggak adil, saya pengen adil aja dibagi rata. Sekarang begini, itu ada tingkatan. Maksud saya tingkatan, ada cara yang cakep sekali dilakukan, tidak melanggar syariat Allah, tapi pahalanya sedikit. Gimana caranya? Ketika seorang sudah meninggal, kan tadi sudah pesan begitu ya rasanya. Nanti bagi sekali. Jadi begitu meninggal, seorang tua tadi habis seorang tuanya meninggal tinggal anak-anak, kumpul nih kakak adik semua kumpul, laki-laki perempuan kumpul. Dia kita bagi warisnya menurut asuhan. Laki-laki 2, yang perempuan 1. Sudah itu kalkulasi sudah tepat, semua sudah jelas, sudah clear. Sebelum keluar ruangan, lalu sang kakak mengatakan begini, alhamdulillah kita sudah terima semuanya bagiannya, nilai sekian, yang putih sekian, sudah ikhlas, sudah ini hubungannya. Setelah ini selesai di hak saya sudah terima, semua sudah terima, tapi saya ingin berbagi untuk adik saya. Yang tadinya saya dapat misalnya 1 miliar, adik saya 1,5 miliar, saya bagi 200 juta adik saya. Pertama, dia sudah melakukan dengan itu sudah hebat. Dia sudah konsekuen.
Yang kedua, dia bersedekah dapat pahala yang dua, pahala sedekah. Itu yang sama seperti itu. Cuma apa yang mau itu harus dikasih orang gitu. Bagaimana kalau dibagi rata saja? Bapak yang muliakan, kalau itu yang dilakukan, saya khawatir bukan saya. Kita termasuk di dalam apa yang diancam oleh Allah SWT. Dan kita termasuk orang-orang yang kufur dengan sebagian syariat Allah. Kufur dengan sebagian syariat. Apa tuh kufur dengan sebagian syariat? Tadi tuh ayat tentang sholat kita lakukan, ayat tentang zakat kita laksanakan, ayat tentang haji kita datangi, misalnya ayat tentang puasa, semua kita lakukan. Tapi ayat tentang warisan tidak kita lakukan, berarti kita mengambil sebagai syariat dan menolak sebagai syariat. Dan ini adalah bagian dari kekufuran. Meskipun kekufuran yang seperti ini berbeda dengan kufur juhud yang diancam komandonya atau diancam orang yang melakukan ini kekal di dalam keselamatan dan tidak beriman kepada Allah Rasul. Orang yang kufur dengan sebagian syariat tetap diancam dengan kata Allah, tapi tidak tetap sesuai dengan kedurhakannya kepada syariat. Kita khawatir orang seperti ini terancam. Yang terancam siapa? Anak-anaknya dan yang berpesan itu orang tua. Harta Bapak Ibu muliakan, kita bekerja dapat misalnya nih 10 juta, misalnya 10 juta gajinya. Ketika 10 juta itu kan nggak 10 jutanya milik kita dalam aturan agama Allah. Ada 2,5% dari 10 juta itu yang milik orang lain. Kan begitu? Berarti kalau kita sehat, hak penuh kita atas harta kita itu berapa? 97,5% saja. Sekarang kita sakit keras. Tadi ayat Al-Baqarah. Harta yang ada dalam genggaman kita yang bisa kita kendalikan ketika tanda-tanda kematian sudah datang kepada kita, itu hanya Allah mengatakan hanya 1/3 dari total seluruh harta kita. Nah, ini wasiat. Ini wasiat. Kalau kita sakit, nggak bisa langsung tiba-tiba dia menghindar dari kalau sudah tanda-tanda kematian, harta yang dikuasai dia orang yang sudah tanda ini hanya 1/3 dari wasiat kita. Nggak bisa main. Begitu si fulan meninggal, begitu kita meninggal, maka 100% harta itu kembali kepada Allah. Dalam artian ikuti aturan Allah. 100%. Ada yang 100% warisan itu maksudnya itu haknya ditentukan oleh hukum Allah. Tidak bisa lagi. Jadi kita sih khawatir jaga-jagalah. Mungkin kita yang sudah meninggal kan tinggal menikmati harus amal kita, jangan sampai kita masih berganja lagi. Dan kalau ada keluarga kita masih beribu nanti setelah kita meninggal harus sama. Dan memang itu di dalam Al-Quran disebut watak kurunat kurota aklalan. Kalian itu senang makan harta waris berlebihan. Harta waris siapa dimakan? Gak jelas. Harta punya siapa dimakan? Harta waris tapi di keluarga yang lain. Watak kurunat kurota aklalan. Kalian makan harta waris dalam dia bagi kita. Itu surat apa ya? Surah Wal-Fajr, Al-Fajr. Maksudnya ada nanti, silakan Bapak Ibu. Baik, ada Pak. Kalau warisan yang nggak selesai gimana Pak? Gimana Pak? Warisan yang nggak selesai itu orang meninggal, selesai gimana? Sama orang tua yang meninggal. Ini orang tua meninggal semuanya warisan tetap dikepin dari zaman gede. Itu tadi kotak dulu dan kotak dalam masih ada kepentingannya kalian kalau bagi-bagi terus kontrakannya ngalir terus gitu ya. Uang kontrakannya, uang sewa rumahnya terus ini kan harta warisannya. Yang kalau sudah meninggal
maka tanggung jawabnya tanggung jawab yang hidup. Kami anak-anak ini harus diingatkan. Ingatkan itu Bapak Ibu memang banyak terjadi di mana-mana gitu. Terutama yang katanya banyak ya, yang katanya nggak ada ya. Itu langkah orang tua ada maling belum juga. Enggak. Itu tanggung jawabnya yang hidup, bukan tanggung jawab yang mati. Jadi tanggung jawabnya yang dosa yang hidup, ada wasiat orang tuanya. Nah, kalau saya meninggal, tolong tanah yang di situ nanti dibuat musola. Itu wasiat harus dilaksanakan. Gitu. Itu di Al-Quran diancam. Siapa yang merubah wasiat, maka dosanya alal ladzina yubaddilunahu, terhadap orang-orang yang merubah ketentuan wasiat dari orang tua. Dosanya dia. Harusnya orang tua kita menikmati jariahnya dia di musola itu, tanahnya dibuat musola. Sekian tahun, 5 tahun nggak terbuat apa-apa. Udah dia meninggalkan harta yang banyak, giliran dia menikmati nggak dapat. Tuh, harta bismillah. Itu ada itu. Karena saya orang luar dalam keluarga itu, saya hanya bisa menasihati, menyampaikan. Tapi nggak diterimanya. Silakan. Saya menyampaikan, jangan sampai nanti saya ditagih. Kenapa nggak disampaikan dulu? Pengajian keluarga begitu, meskipun secara menyindir, nggak menyampaikan apa aja sinyal-sinyal. Enggak juga, udah setahunan. Dan mulai bapaknya meninggal 10 tahun yang lalu, emaknya meninggal 4 tahun yang lalu. Enggak juga dibagi-bagi. Sejak dibagi bagi rata, sejak bagi rata. Ngeri. Ngerinya bahasa ini yang hidup. Ya, kita jadi kembali dari langsung buktinya. Tapi emang hukum begitu disampaikan. Baik, jika tidak ada hari ini, tidak ada lagi pertanyaan, kami menunggu selanjutnya model seperti apa nih pengajian kita. Maka nanti berdasarkan surat, gitu ya, sesuai pendek juga boleh. Dan ya, yang penting barangkali pertemuan yang kita manfaatkan dari sebulan ini ada manfaat.